Mertuanya Mbak Tika ini, bapaknya suaminya ini bilang, "Dok, kamu ini sudah ditarget jadi tumbal pesugihan bapakmu." Dan yang nggak habis pikir ketika Mbak Tika sibuk untuk mengurusi bagaimana dia bisa sembuh, besoknya dapat kabar dari Jawa, adiknya meninggal tanpa sakit. Jadi bapaknya belanja logistik di Jawa, kemudian bawa mobil truk karena memang asetnya miliaran, Bang. Miliaran, toko kelontong miliaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kang Sarif. Aduh, Kang, kepian kabarnya Kang? Alhamdulillah, sehat. Waras ya? Alhamdulillah. Waras ya? Suara mung berubah sedikit ya. Sedikit berubah suara. Jadi ngomong dermayuan ya? Iya, dermayuan. Oke, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kang Sarif nih. Nah, sebelum Kang Sarif ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kang Sarif. Udah jauh-jauh dari Indramayu ya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kang Sarif, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Kang. Siap, Amin. betul. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kang Sarif nih, katanya Kang Sarif ini cerita baru banget nih, fresh Masih banget hangat. ya. Ada bukti videonya juga yang dimana menangani kasus pesugihan. Betul. Gitu kan ya. Betul. Di daerah mana sih kalau boleh tahu atau nggak boleh sebutin? Pokoknya di Jawa bagian timur deh. Oke, Jawa bagian timur, dan boleh lihat videonya nggak? Ada Bang. Biar kita Nah. Itu tindakan terakhir itu. Ini tindakan terakhir? Ruqyah jam 8, setengah 9 malam itu. Sebelum akhirnya terputus semua. Oh, jancok. Merinding gua. Udah. Loh, nggak dilanjutin. Merinding gua. Oke, dan itu yang dimana pesugihan toko kelontong. Bisa dibilang gitu. Usahanya gitu. Usahanya kayak gitu dan menumbalkan anaknya sampai akhirnya ya yang ngelakuin pesugihan tersebut udah meninggal. Dan itu yang di video yang dibersihkan itu adalah kakaknya. Oke, ini seharusnya nih ya banyak banget pengalaman yang teman-teman semua bisa ambil, pelajarannya juga bisa diambil gitu kan ya. Wis, mungkin tahan dulu kali ya Kang Sarif ya. Siap, kita ya. siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu, seruput Siap. dulu Terima kasih kopinya. Alhamdulillah. Gimana Kang Sarif, udah siap nih buat cerita nih? Siap dong. Siap, oke. Langsung aja kita sikat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mau keluar? Mau keluar? Mau keluar?
sebelum masuk ke cerita nih Bang, saya mau klarifikasi. Saya bukan dari Indramayu, tapi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bekasi, terus mampir ke sini Bang. Jadi kalau dari Indramayu dari rumah langsung ke sini enggak? Iya. Muter-muter nih. Oh iya. Asalnya dari Indramayu, tapi ini betul. masih rentetan perjalanan Kang Sarip dari Ya. Jawa Timur dan Jawa ini Barat. belum pulang ke Indramayu. Mampir ke sini buat Bang Umang. Mampir ke sini. Bawain cerita ini masih fresh banget ini. Masih cerita. fresh banget. Thank you banget nih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cerita ini tuh sebenarnya boleh dibilang pengalaman saya melakukan ruqyah ke pesugihan untuk kesekian kalinya. Oke. Cuman yang buat saya tersentuh adalah yang jadi tumbal tuh anaknya sendiri. Ini yang buat saya ini harus diangkat nih. Dan alhamdulillah pihak keluarga juga mengizinkan Bang. Boleh nggak apa-apa. Yang penting nama, tempat tinggal diganti Kang Sarip. Oke. Nah makanya saya titip ke Bang Umang kan di sini. Ayo kita ceritain supaya ada edukasi gitulah ya. Pelajaran yang diambil. Jadi cerita ini berawal dari sebuah DM masuk Instagram. Dan fun fact-nya adalah dia tahu saya dari channelnya Bang Umang juga. Masya Allah. Dari channel ketika saya cerita pertama di sini. Pertama ya. Ya kan? Dia nanya tuh di komentar, tapi nggak pernah dibalas katanya. Boleh minta alamatnya Narsum nggak? Boleh minta IG-nya Narsum? Sampai banyak. Sempat hopeless tuh. Sempat putus asa. Kurang lebih antara 2-3 minggu nyari, nggak ada yang balesin, nyari di komentarnya Bang Umang nggak ada. Akhirnya dia cara terakhir nyari di Google, ketik nama Kang Sarip Ruqyah. Alhamdulillahnya IG saya yang keluar di atas. Nah IG saya kemudian dia DM, Assalamualaikum, maaf apakah ini benar dengan Kang Sarip yang bisa meruqyah? Awalnya pun saya nggak angkat itu Bang. Maksudnya nggak langsung baca karena banyak banget itu kan permintaan pesan. Kemudian dibaca, saya balas kan, iya betul, kenapa Mbak, ada yang bisa saya bantu? Setelah itu dia langsung jawab, Alhamdulillah, terima kasih sudah mau membalas DM saya. Kang izinkan saya untuk bercerita tentang penyakit saya. Panjang tuh langsung. Saya waktu itu sambil di jalan Bang. Panjang, intinya sakit saya itu sudah hampir setahun lebih. Dan apa yang dilakukan oleh suami saya, diri saya, itu perasaan penyembuhannya tuh nggak ada gunanya gitu. Jadi pengobatannya tuh nggak ada kemajuan lah. Ketika orang itu menjelaskan penyakitnya, saya jawab, saya tanya, sudah ke medis belum? Terus dia jawab, sudah hampir 7 rumah sakit saya datang untuk melakukan pengobatan, tapi semua dokternya nggak ada yang bisa ngasih diagnosa yang tegak gitu Bang. Biasa saya kalau ada DM masuk atau WA masuk, curhat penyakit ini dan itu, saya nggak langsung justifikasi itu karena sihir, itu karena jin, itu karena pesugihan, nggak, tetap medisnya. Sudah cek medis atau belum? Maksudnya untuk memvalidasi apakah ini penyakit medis atau non medis. Dia jawab seperti itu. Saya sudah ke medis Bang. Saya sudah ke hampir 7 rumah sakit dan semuanya mengatakan saya baik-baik saja. Dan apakah yang hal seperti itu Kang Sarip menganggap saya ini penyakit murni medis? Masih di DM itu kan. Kemudian oke, kalau begitu apa yang dirasakan Mbak? Yang dirasakan itu bagian tangan, teguk leher, kaki sama punggung. Itu di waktu-waktu tertentu panas sama kayak tertekan gitu loh Bang. Jadi kayak kena balsem, panas banget sama tertekan. Dan itu terjadi di waktu-waktu tertentu, kayak misalkan mulai itu dari jam 4 sore. Jam 4 sore, jam 6 hilang. Jam 9 malam datang lagi. Kemudian jam 11 hilang. Jam 2 malam datang lagi. Terus siklusnya begitu. Selama 1 tahun lebih. Akhirnya setelah DM itu, kemudian ya sudah kalau begitu saya jadwalkan ya. Kalau boleh tahu namanya siapa, domisilinya di mana. Namanya kita sebut Tika lah ya. Tika, Ya. Oke, namanya Mbak Tika ya. Tapi bukan nama asli Bang. Iya, samaran. Mbak Tika di mana rumahnya? Dikasih tahu lah rumahnya ternyata di bagian Jawa, bagian timur.
Perlu sebut nggak? Nggak usah deh. Nggak usah lah ya. Rumahnya di Jawa bagian timur ujung. Dan itu terkenal ya mistisnya kuat banget gitu kan. Ketika itu saya juga mikir, di situ berarti kayaknya ada campur tangan juga. Tapi saya nggak mengutarakan di DM gitu kan. Ya sudah Mbak, nanti saya jadwalin ke sana. Setelah 5 hari saya ke sana, itu naik kereta hampir 16 jam saya di dalam kereta. Betul. 16 jam istilahnya mah tua di tengah jalan saya. Iya. Baru merem melek di kereta lagi, merem lagi melek lagi di kereta lagi, ini nggak nyampe-nyampe gitu kan. Nah kemudian setelah nyampe sana, di stasiun dijemputlah sama adiknya. Sama adik sepupu ya, bukan adik kandung, adik sepupunya. Ketemu, ngobrol kanan kiri, dan ya sudah Mas, ayo kita langsung ke rumah. Oke, kita ke rumah. Tapi sebelum ke rumah, saya buka hotel dulu karena kan untuk naruh koper, naruh perlengkapan kan. Masuklah ke sebuah hotel yang katanya hotel itu juga angker. Ya, angker. Hotelnya gede, Bang. Gede dan ada 80 kamar lah. Tapi cuman 3. Tamunya cuma 3 termasuk saya. 3 kamar? Enggak, yang terisi cuma 3 kamar dari 80 kamar. Dan itu bangunannya bukan kayak building gedung gitu, enggak, tapi kayak komplek perumahan. Gede banget. Jadi satu kamar itu bisa buat parkir mobil 1 di depannya. Dan oke, saya buka. Masuk, kemudian selesai mandi, sholat asar, masuk langsung ke rumahnya. Nah, dari hotel ke tempat Mbak Tika ini setengah jam lah. Dan ya daerah itu hutan, sawah, kebanyakan hutan sih ya gitu kan. Kanan kiri. Saya pikir ini orang kalau hidupnya di sini dengan kasus yang seperti itu kayaknya agak berat-berat gimana gitu kan ya. Nah, kemudian singkat cerita, ketika saya sudah sampai depan rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Tika nangis. Nangis tuh emosional lah ya. Masya Allah, terima kasih Mas sudah mau datang ke sini. Ya intinya semoga Mas Arif bisa membantu saya. Gitu. Ya intermezzo lah gitu kan. Kemudian duduk, Mbak. Sebelum saya tanya-tanya nih, kalau boleh tahu, apa yang Mbak Tika ceritakan di DM itu bener apa enggak? Bener Mas. Nah justru saya pengen tahu nih. Saya datang ke sini kejelasannya itu seperti apa. Nah, cerita ini dimulai sebenarnya dari ketika dia kecil. Start awalnya dari dia kecil. Jadi Mbak Tika ini dan adiknya namanya Mas Adi lah ya, yang meninggal ini. 2 orang anak yang memang tumbuh dari keluarga yang miskin, yang tidak mampu. Bapaknya kuli kebun. Ibunya ibu rumah tangga biasa. Tetapi bapaknya itu ada yang namanya sindrom NPD, Mas. Narcissistic Personality Disorder. Orang-orang yang mengalami NPD itu adalah dia akan melakukan apapun untuk tampil sempurna di depan orang lain, tapi tidak untuk keluarganya. Jadi walaupun dia kerja, ya dia kan kuli ya, dia ya namanya baju, terus kendaraan bagus supaya dapat pujian dari orang lain. Tapi untuk mengasih nafkah keluarganya sekedarnya. Kadang nggak dikasih jajan. Nah, singkat cerita, akhirnya ibunya Mbak Tika ini keluar negeri. Ceritanya untuk ngebantu ekonomi. Kemudian setelah ibunya pergi ke luar negeri, bapaknya menikah lagi. Menikah lagi dan pindah ke pulau seberang. Nggak usah saya sebutin deh pulaunya gitu kan. Pindah ke pulau seberang. Berdua nih ditinggal. 2 anak ini ditinggal SD, Bang. SD ditinggal. Hidupnya itu hanya dengan neneknya. Dan neneknya pun sudah tua, udah sepuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Dari situ, mulai Mbak Tika dan Mas Adi ini ngerasa dunia udah mulai nggak asik gitu kan, nggak enak. Ibu kerja cari duit, sedangkan bapaknya nikah lagi. Kebencian awalnya tuh mulai dari situ. Kemudian setelah SMP, SMA, sampai lulus SMA, belas nggak ada kabar dari bapaknya. Nggak ada kabar. Kabar itu datang ketika Mbak Tika mau menikah. Karena kan butuh wali. Iya.
Akhirnya Pak Le itu apa ya kalau bahasa kitanya? Paman. Pamannya, adik dari bapaknya Mbak Tika ini ngubungin nyari. Kemudian ketemulah di sana nomornya, ditelepon. Kamu kesini pulang karena anak kamu Tika mau nikah. Sempet nggak mau tadinya. Sudah diwali hakimkan saja, nggak bisa kecuali kamu sudah mati. Kan begitu memang harus datang gitu kan. Datanglah dari pulau seberang ke Jawa gitu, ngewaliin. Dan apa yang terjadi? Bapaknya ini tetap narsis. Dia bilang, saya yang membiayai seluruh pernikahan uangnya. Padahal 1 rupiah pun nggak keluar. Tapi di sana usahanya itu ada gitu. Tapi nggak terlalu gede, biasalah usaha dengan istri yang baru itu. Sekedar wali, kemudian selesai akad, kemudian Tika dipanggil sama adiknya. Sudah, sekarang kamu kalau pengen hidup enak, ikut sama bapak. Dua-duanya nih. Tika bilang, selama ini bapak kemana? Selama ini bapak sudah ninggalin kita. Terus sekarang ketika saya sudah menikah, bapak seenaknya ngambil saya nggak bisa. Saya punya suami. Beda sama adiknya nih. Karena adiknya masih labil lah, umur 20-an gitu kan. Ketika itu adiknya ditanyain, kamu mau nggak? Kalau kamu mau, kamu minta apa? Minta motor, minta pakaian yang bagus, bapak kasih. Adiknya pun nggak mau. Karena saking bencinya, Mas. Selama berpuluh-puluh tahun kan ditinggal, terus tiba-tiba datang mau ngambil gitu aja. Dengan kehidupan yang sudah ada, tiba-tiba udah ikut bapak. Adiknya nggak mau, malah sorry itu saya dimaki-maki bapaknya, diusir. Ya wajar sih kalau menurut saya karena memang keterlaluan banget. Setelah itu 2 harinya bapaknya pulang lagi ke sana. Tetapi ketika sebelum pulang, bapaknya notis ke adiknya, ke Pak Le-nya itu, bilangin sama Tika sama Adi, kalau kalian macem-macem, nanti kalian tanggung akibatnya. Tapi kan pada waktu itu Pak Le-nya bingung ya, maksud kamu bilang kayak gitu apa? Bilangin aja kayak gitu. Nah, Pak Le-nya kemudian ngomong ke Mbak Tika. Tapi kan Mbak Tika nggak gubris ya, Mbak Tika nggak ngeladenin. Nah, singkat cerita, setelah bapaknya pulang ke sana, ke pulau seberang itu, si Adi buka bengkel nih, dengan modal yang dikasih sama Tika. Karena suaminya memang orang ada gitu kan. Adiknya, kamu mau apa? Dibukakan sebuah bengkel motor karena seneng motor. Oke, dibukakan bengkel, dikasih usaha. Nah, Tika pindah ke pulau sebelahnya lagi karena ikut suaminya. Jadi di rumah itu, rumah wasiat itu, cuman ada adiknya sendiri. Tapi dengan punya bengkel, usahanya bengkel. Ketika di pulau seberang, penyakit itu mulai datang. Dimulai yang pertama, nggak tahu kenapa ketika Mbak Tika malam hari itu yang namanya mimpi ketemu dengan orang-orang yang nggak dikenal, orang-orang yang dianggap kayak menakutkan gitu, itu selalu datang dan selalu ngajak bahasa Jawa. Do, ayo toh kamu ikut, bilangnya gitu. Ketika bangun Mbak Tika pasti ada luka. Setelah mimpi itu pasti ada luka. Kayak luka cakaran, memar, terus biru-biru lebam kayak gitu. Setiap hari, hampir setiap hari. Seminggu ada 4-5 kali. Sampai suaminya tuh bingung, kamu tuh kenapa sebenarnya? Apakah kamu kecapean? Enggak, saya nggak habis ngapa-ngapain, kata Tika. Kemudian masih ada cakaran 3. Kayak orang apa ya, kayak kena macan gitu loh bang ya, kecakar 3 gitu kan. Bangun tidur tiba-tiba ada sendiri. Dan itu sering. Akhirnya dicarikanlah pengobatan non medis di pulau itu. Karena memang pulau itu terkenal banget dengan mistisismenya. Walaupun ya boleh dianggap kebudayaannya juga kuat gitu. Ketika diobati dengan pengobatan tradisional seperti itu, dukunnya bilang, ini mah bukan kelasnya saya. Ini bukan kelas saya. Kalau ini cari yang lebih tinggi ilmunya. Kalau kamu maksa saya ngobatin, berarti kamu sama aja membunuh saya. Itu dukunnya bilang kayak gitu. Dukun 1 bilang begitu. Dukun 2 mirip-mirip lah bilang gitu. Intinya si Tika ini nggak bisa diobatin. Dibilang, kenapa ini? Kenapa istri saya? Si dukun nomor 2 ini bilang, ini tumbal pesugihan. Ada yang sepil ke situ. Tapi kan Tikanya bingung,
Suaminya juga bingung, pesugihan siapa yang pesugihan? Padahal ini belum arahnya mau pesugihan ke siapa kan? Apakah dari keluarga suaminya? Karena ini bener-bener nggak kalau bapaknya yang melakukan gitu. Apa dari keluarga ibu ya, maksudnya suaminya? Kayaknya enggak deh, ibu masih gitu-gitu aja hidupnya. Tapi ya udahlah, kita nggak usah ladenin. Terus pulang ke Jawa. Ketika di Jawa diberobatkan ke, ya itu tadi 7 rumah sakit itu. Ini prosesnya saya masih ngobrol begini sama Mbak Tika gitu kan. Mbak Tika menjelaskan, 7 rumah sakit mas, nggak ada yang bisa ngasih diagnosa tegak. Bilangnya ibu kecapean, ibu kurang istirahat. Tapi lebam ini dari mana datangnya? Cakaran ini merah-merah ini dari mana? Dokter bingung. 7 rumah sakit. Akhirnya setelah proses pengobatan itu, kebetulan mertuanya Mbak Tika ini itu juga orang bisa, karena orang Jawa bagian timur juga. Didatangkanlah bapak mertuanya ini. Ketika datang kemudian melakukan ritual, karena sorry itu saya kejawen gitu kan, itu ada perlawanan. Katanya si Tika ini sempat kesurupan ketika dilakukan ritual pengusiran gitu kan, penyembuhan. Dan Bang Umang tahu apa kesurupannya? Apa? Jadi bapaknya, sosok bapaknya Tika. Apa ya bahasa Jawanya, nuding itu apa sih bahasa Indonesianya? Nunjuk ke yang ngobatin. Dalam hal ini kan mertuanya Mbak Tika ya gitu. Ngomong to the point langsung. Kamu jangan berani-berani mengusik kepentingan saya. Saya tahu kamu. Anak kamu sudah menjadi target. Maksudnya menantunya nih, suaminya Mbak Tika. Anak kamu juga sudah saya targetkan. Si Tikanya ini berubah ngomongnya jadi laki-laki. Logatnya bapaknya banget. Suaranya ganti suaranya bapaknya banget. Itu saya kata suaminya. Terus setelah itu sadar siuman, mertuanya Mbak Tika ini, bapaknya suaminya ini bilang, Dok, kamu ini sudah ditarget jadi tumbal pesugihan bapakmu. Jadi tumbal, ditarget jadi tumbal pesugihan bapakmu sendiri. Ketika Mbak Tika dengar itu, nangis. Karena ya Allah, selama ini bapak nih nggak pernah ngasih makan ke kita kan, nggak pernah ngasih jajan. Ketika umur sekarang kok kenapa malah saya dijadikan tumbal? Ya saya nggak tahu, kata mertuanya ini, saya nggak tahu. Akhirnya bilang, ya wis Pak, bagaimana caranya supaya saya ini bisa lepas, saya ini bisa terhindar dari tumbal itu. Akhirnya dilakukan Bang, ritual-ritual. Dimandiin lah pakai air kembang tentunya, terus dikasih sorry to say rajah gitu kan ya, walaupun itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam itu. Punggungnya dirajah, terus dikasih jimat-jimat taruh di rumahnya karena kejawen gitu kan. Tapi tetap Bang, penyakit itu datang lagi, cakarannya ada lagi, luka lebamnya ada lagi. Dan yang nggak habis pikir ketika Mbak Tika sibuk untuk mengurusi bagaimana dia bisa sembuh, besoknya dapat kabar dari Jawa, adiknya meninggal tanpa sakit. Meninggalnya, fotonya sempat ditunjukkan ke saya. Mau saya kasih tahu, lihat fotonya? Boleh, lewat HP aja deh. Itu Masya Allah, mukanya kasihan banget. Jadi kayak orang ini baru meninggal. Padahal sehari sebelumnya masih WA, masih ngobrol. Kasihan banget dia. Masih muda Bang, umur 21 tahun ya. Dan lihat mukanya kan, kayak memendam rasa takut gitu kan, sakit kayak gimana. Padahal dia nggak pernah sakit, dia nggak pernah ada riwayat sakit apapun. Terus tiba-tiba meninggal, dikasih kabar gitu kan. Itu Mbak Tika langsung lari, langsung pulang ke Jawa. Kemudian langsung lihat, terus difotoin kan. Ini kenapa? Dipikir Tika kecelakaan, enggak. Dia, temennya bilang, si Adi ini ketika selesai ngoprek motor lagi, beresin motor, malamnya itu sempat setelah selesai sholat isya makan mie terus jatuh. Dan itu foto baru, tapi seolah kayak sudah meninggal, 3 atau 4 hari. Padahal itu baru Bang. Dan
Bang Umang tahu nggak? Ketika ditekuk ini nggak bisa. Oh, kaku. Langsung kaku itu. Seharusnya enggak kalau meninggal. Enggak. Baru meninggal. Baru meninggal kan masih lentur Masih ya. hangat, iya. Masih hangat. Itu langsung kaku, Bang. Makanya RT RW datang semua. Dikira kena penyakit dalam, jantung atau apa. Itu langsung drop. Langsung Mbak Tika langsung shock banget gitu kan. Kemudian ibunya yang di luar negeri juga dikabarin. Pulang, kata Tika. Ya udah nanti ibu ngurus tiket apa segala macam, pulang. Nah, setelah ini selesai dikuburkan, bapaknya datang. Yang dari luar pulau itu datang ke Jawa. Tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa sedih anaknya meninggal. Itu tahlilan ke-7, saya ingat banget. Tahlilan ke-7 dia datang. Baru datang kali. Baru datang. Tahlilan ke-7 baru datang. Langsung ngomong depan Tika. Kamu mau ikut saya apa enggak? Masih ditawarin kayak gitu. Ya tambah ngamuk kan. Bapak tuh nggak ada empatinya, bapak tuh nggak gini, anak meninggal gini. Udah nggak usah ngomong aneh-aneh. Kamu mau ikut saya apa enggak? Kayak gitu. Enggak. Tika bilang enggak. Saya nggak mau ikut bapak, saya nggak mau. Ibu juga mau pulang. Alah, kamu sama saja kayak ibu kamu. Intinya berantem lah di situ. Maksudnya bapaknya ini yang meninggal tuh anaknya loh. Iya. Darah dagingnya loh. Tapi masih bisa begitu kelakuannya. Kemudian bapaknya pulang lagi ke sana. Pulang lagi dan Mbak Tika besoknya mulai tuh ngehubungin, nyari, lihat video saya di Bang Umang kan. Nyari nggak ketemu. Akhirnya setelah ketemu saya datang ke situ dan oke, Mbak, sekarang saya udah di depan Mbak Tika nih. Apa yang bisa saya bantu? Ketika saya ngomong apa yang bisa saya bantu, ibunya kan sudah datang ya. Ibunya kesurupan. Padahal ibunya lagi duduk di depan. Ibu duduk di depan, Mbak Tikanya persis kayak Bang Umang sini. Ibunya kesurupan. Tiba-tiba jatuh dari kursi, langsung nangis. Kesurupan jadi neneknya. Dan neneknya berarti udah meninggal? Udah meninggal. Oke. Neneknya itu maksudnya nenek dari bapaknya. Iya. Ya walaupun itu tidak dibenarkan juga, itu jin ya. Wallahu alam, itu terserah mau neneknya atau apa. Intinya dia pesan sama saya. Kalau bahasa Indonesia gini, Mas, tolong kalau bisa bantu anak saya. Maksudnya ibunya Tika sama cucu saya, Mas. Mereka kasihan karena kelakuan anak saya. Maksudnya si bapaknya itu. Tolong, saya sudah tidak sanggup untuk ngebendung. Ngebendung tuh maksudnya menahan dari sekian banyak teror gitu yang datang. Saya udah nggak kuat. Saya pengen Masnya bantu keluarga anak-anak saya. Akhirnya kan saya bilang, keluar saja. Saya nggak usah dibilangin kayak gitu. Saya pasti bantu. Ya, keluar saja. Ketika itu terjadi, Mbak Tikanya nangis juga. Pokoknya di situ emosional ya. Saya juga sempat pengen nangis gitu. Udah keluar. Nanti saya akan bantu semampu saya. Ya biasa untuk mengeluarkan jin yang masuk ke dalam tubuh tanpa ada ikatan sihir kan gampang ya gitu kan. Lepas, kemudian baru kita lakukan proses eksekusi ruqyah. Itu sekitar jam 4 sore saya mulai. Jam 4 sore, berarti ambil wudhu, kemudian pakai mukena, biar aman. Ya, ambil wudhu, pakai mukena. Itu proses ruqyahnya. Biasanya kan saya kalau nguruqyah itu saya ke hotel dulu, paling nggak selonjoran lah ya. Makan, minum, ini bang nggak bang? Langsung eksekusi, langsung hajar itu, karena udah kurang ajar sih ini, udah keterlaluan banget. Ketika itu prosesnya dia di belakang, dia di depan, saya di belakang, biasa gitu kan. Saya pegang telinganya begini, saya belum baca ayat man. Tahu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, doa perlindungan. Itu langsung ngereok gitu, langsung begini, kenceng banget. Itu kayak bukan perempuan, kayak bukan tenaganya, kayak bukan perempuan, kenceng banget, langsung menghindar gitu. Tapi matanya merem, berbalik arah, nunjuk ke saya. Bahasa Jawa sana lah, saya juga agak nggak bisa ya bahasa Jawa. Intinya kalau kata ibunya, ditranslate, diterjemahin, kamu siapa? Kalau kamu ikut campur keluarga ini, sorry itu saya, kamu yang akan saya bunuh. Ngancem gitu kan. Pokoknya dia marah, matanya merem. Wah, waktu itu saya takut mah nggak cuman kaget ya kan, karena memang tadinya baru begini terus langsung tiba-tiba muter. Oke, kalau kayak gitu,
panggil yang paling kuat, biar nanti kita berantem. Saya tantangin gitu kan sekalian, bukan berarti saya sombong Bang ya, tapi karena memang untuk istilahnya untuk ngasih efek jerah ke makhluk-makhluk kayak gitu ya memang harus begitu kan. Panggil yang paling kuat, terus kita berantem. Kalau berani jangan di badannya Tika perempuan, dia ketawa, saya tahu kelemahan kamu. Ya memang saya kalau meruqyah perempuan terbatas Bang, nggak bisa apa-apa gitu kan. Dia nggak mau. Kalau masuknya ke tubuh laki-laki mungkin lebih bebas gitu kan. Dia tetap kekeh di tubuhnya Tika. Oke, kalau gitu saya minta sama ibunya, Bu, boleh minta air nggak Bu? Di baskom gitu kan. Diambilin. Dia si Tikanya itu masih ngereok, masih silat-silat gitu kan. Saya bikin air ruqyah di situ. Baca, selesai, terus saya balik lagi. Kalau kamu berani, sini. Datengin sambil begini Bang. Mau apa kowe? Saya raupin itu mukanya. Mau apa kowe? Saya raupin, wah panas. Langsung kelojotan di bawah. Kemudian saya bacain ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namanya ruqyah teknik tunjuk. Dengan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi, sambil dia kelojotan sambil saya tunjuk. Panas terus merintih-rintih. Dia nyebut nama. Dan siapa yang disebut? Nama bapaknya. Jadi dia ketika teriak-teriak nyebut nama bapaknya sambil mencaci maki nama bapaknya itu. Karena kasar sih ngomongnya. Intinya gini, kenapa kamu nyuruh saya ngambil nyawa anak kamu sedangkan dia sekarang lagi diobatin? Kasar lah bahasanya. Intinya mencela itu. Terus saya bacain. Nah, ketika si Tikanya itu kelojotan kemudian menyebutkan nama, ibunya tuh makin marah, emosional kan. Akhirnya ikut marah-marahin juga itu si jin. Oh berarti kamu ya yang selama ini bener pesugihan bla 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 bla. Tapi nggak diladenin sama ini. Saya cuma minta udah keluar cabut. Kemudian didudukin, saya remas bagian perutnya sedikit, kemudian dengan membaca Al-Fatihah sambil ditepuk ini, ditepuk ini. Muntah langsung. Dan baru sadar. Dan itu keringetnya, kemudian juga langsung pucat mukanya. Muntah, ditadahin di plastik. Dan Pak Mumang tahu apa yang muntahnya? Warnanya hitam merah gitu. Lendir hitam merah. Itu bukan penyakit lambung gitu. Kalau yang model kayak gitu. Saya bilang, Batik, gimana rasanya? Dia langsung meluk kaki ini. Aduh Mas, tolong saya. Itu apa tadi? Kenapa? Mbak Tika tahu? Ya saya tahu, tapi saya nggak bisa ngontrol tubuh saya. Nah itu kan namanya kesurupan parsial ya. Jadi separuh dia sadar, separuh dia tidak bisa mengontrol dirinya. Itu makhluknya begini dijelasin wujudnya. Jadi berbulu, ada tanduknya, matanya merah, kemudian ada siungnya. Template lah ya, standar gitu kan. Tolong Mas, dia mau bawa saya. Tenang Pak, tenang. Ayo kita duduk dulu, duduk di atas, dikasih minum. Ketika minum pun sambil gemeter gini. Gemeter, diminum, terus ditaruh lagi. Apa yang tadi Mbak Tika lihat? Ketika saya tanya itu, dia langsung gini. Langsung masuk lagi, ada yang lain. Langsung merem lagi. Langsung kenceng begini. Anaknya Mbak Tika, masih kecil, umur 5 tahun, itu lari. Mau lari ke neneknya. Langsung kenceng begini. Nah, ketika itu siapa lagi nih? Saya bilang gitu. Kamu kalau berani keluar, nantangin saya gitu. Saya bilang nggak usah keluar, udah di sini aja. Maunya gimana? Kamu nggak akan bisa ngeluarin saya. Kata siapa? Saya bilang gitu kan. Kamu nggak akan bisa ngeluarin saya. Saya disuruh untuk mengunci jiwa anak ini. Alah, nggak. Ayo kita berantem. Udah begini Bang, tangannya udah begini. Yang saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaba'u ma tajlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Saya bacanya cuma segini doang, nggak keras banget, nggak cepet banget. Itu kan Al-Baqarah 102 ya. Saya bacakan itu sambil dia begini, lama-lama tuh pegang telinga gini. Wah panas kayak gitu. Kayak gitu lagi. Panas, hentikan. Mencaci maki lagi.
mencaci maki nama bapaknya itu. Bangsat kamu, kenapa kamu kirim saya begini? Jinnya ikut mencaci maki, ikut marah-marah sama nama bapaknya itu. Saya nggak usah sebut nama bapaknya deh. Itu marah-marah. Kemudian masih mau ngelawan saya gitu kan. Pergi kamu, nyuruh saya, pergi kamu. Kamu nggak tahu apa-apa. Saya disuruh untuk mengunci jiwa anak ini. Nggak bisa, kalau kamu begitu urusannya sama saya. Pergi kamu, saya nggak mau. Akhirnya dengan teknik yang baru, bukan teknik yang baru sih sebenarnya, teknik yang sering saya pakai di bagian ini kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, diginin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wallahu akbar. Diginin, Pak. Dia teriak, wah, langsung lepas. Tidur lagi dia. Tikanya. Itu prosesnya begitu terus. Switch on, gonta-ganti. Sampai jam 8:30 kalau nggak salah. Nah, video tadi yang Mbak Umang lihat, itu adalah sesi terakhir itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mau keluar? Mau keluar? Saya nggak banyak basa-basi, itu the point aja. Mau keluar? Kenapa? Ngomong yang benar. Kenapa? Nggak boleh. Ngapain kamu di badannya Anda? Nggak boleh. Kamu tuh jin, punya dunia sendiri, nggak boleh di badan manusia. Keluar, ya. Kalau kamu masih mau betah di Adel, ya udah saya siksa terus kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Ayo keluar nggak? Itu sesi terakhir. Kalau dihitung-hitung kesurupan ada 10-12 kali. Capek bukan main itu. Wah, banget Bang. Saya yang nggak begini-gini aja capek, apalagi si Tika. Jadi dipotong sholat maghrib. Ketika sholat maghrib pun itu kesurupan, Bang. Sholat maghrib kan memang masjidnya jauh, saya sholat di situ. Saya selesai sholat, kemudian Mbak Tika juga sholat. Kan Tika sholatnya di kamar. Allahu Akbar. Lagi takbir begini, cekikikan Bang. Cekikikan kuntilanak coba. Kalau saya mah bukannya takut, tapi saya gedek sampai kayak gitu. Kenapa? Ngehina banget gitu loh. Itu manusia, itu orang lagi beribadah sama Tuhannya. Kenapa kamu ganggu? Lagi sholat, Allahu Akbar. Gitu. Ya udah aja, saya kamarnya kan kebuka sedikit itu, saya buka. Keluar langsung. Saya tarik dari kepala sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai segitunya Bang, sholat kesurupan. Ini Masya Allah luar biasa sekali gitu kan. Lanjut, akhirnya sampai di titik dimana proses terakhir, Mbak, ini saya anggap proses terakhir sampai nanti besok saya kesini lagi. Iya Mas, saya udah gak kuat, saya capek banget. Udah mukanya pucat, keringetnya banyak. Itu, wah pokoknya kasihan deh gitu kan. Ya sudah Mbak, ini kita terakhir dulu ya. Oke. Berdiri. Kemudian juga saya pegang lagi telinganya, yang seperti yang di video tadi. Saya bacain ayat, kesurupan lagi lah dia. Dan kesurupan siapa? Bapaknya. Bapaknya yang datang marah-marah ke istrinya dulu. Nyebutlah nama istrinya atau ibunya Tika ini. Kamu istri tidak berguna. Kamu istri begini, begitu. Kenapa manggil anak ini? Maksudnya ke saya. Kamu ngerusak rencana saya. Tapi tadi videonya sepotong aja sih. Itu kalau dipanjangin bisa berjam-jam itu. Ya intinya saya bilang, oh ini yang nyuruh. Oke. Mau kamu apa?
kamu pergi, jangan ganggu kehidupan saya, jangan ganggu urusan saya. Nggak bisa, saya bilang. Kamu yang pergi. Selama ini kamu bertahun-tahun kemana aja. Jadi dia posisinya gini kesurupan. Padahal saya tahu itu jin ya, itu jin yang ngaku-ngaku. Selama ini kamu bertahun-tahun pergi kenapa? Saya cari nafkah ini itu, nggak ada alasan. Jadi kayak nasehatin bangsa jin gitu kan. Sekarang gini, kamu kalau nggak mau keluar, saya bisa nongkrongin kamu di sini, di rumah ini, sampai pagi ngajin kamu sampai kamu keluar. Sok kalau bisa, ya sudah sekalian. Dudukin gitu kan, saya remes kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, dia ikut ngaji juga, kan kurang ajar ya. Saya hafal itu, cuman itu kemampuanmu, lala. Saya pikir, ini udah next level kan. Akhirnya terpaksa saya buka HP, karena ada beberapa ayat yang saya nggak hafal gitu. Saya baca, pas banget nyampe di surah Al-Kahf 1 sampai 10, di ayat ke-10, itu baru dia ngaku. Wah, ampun, panas. Saya hanya disuruh sama ayahnya dia. Saya hanya disuruh sama bapaknya dia untuk mengambil jiwa anak ini seperti saya mengambil jiwa adiknya. Ngaku semua. Wah, ketika itu terjadi, ibunya langsung emosional, marah-marah lagi, nangis lagi. Kamu biadab kamu, ditabokin. Saya bilang, Bu, jangan Bu, kasihan tikanya. Ini tika yang sakit kalau ditabokin gitu. Udah, Ibu tenang, Ibu diem. Yang penting gimana caranya Tika sembuh gitu. Terakhir saya dudukan, saya remas bagian sini bang. Jadi ada tulang belakang di atasnya itu. Saya bacakan ayat di situ. Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian ayat kursi. Al-Baqarah 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, terakhir itu surah Al-Jin full. Tikanya duduk, saya pegang bagian tulang belakang di bagian atas. Saya sambil begini, saya sambil bacain. Itu posisinya udah begini tikanya. Masih kesurupan sih gitu kan. Sampai terakhir saya tarik bang dari sini ke atas. Bismillah. Terus sampai dibelokkan ke sini. Jadi dari sini belok ke leher. Sampai sini saya tahan dulu. Saya bacakan ayat kursinya lagi, kemudian dibuka mulutnya. Dihempaskan kayak seolah-olah membuang sesuatu. Itu muntah sejadi-jadinya muntah bang. Muntah habis itu sampai dalam lah, sampai perut itu kayak didorong gitu kan. Ya warna, hitam, kuning keluar semua itu lendir-lendirnya. Itu wawoknya itu 10 menit nggak berhenti itu, lagi. Jadi apa ya, kayak bener-bener final terakhir keluar gitu, keluar semua. Setelah itu terjadi, kemudian dia langsung pingsan, mukanya pucat. Kemudian saya kasih minum, Mbak, Matik, ayo sadar yuk, saya bilang kan sadar. Dudukin, dikasih minum. Aduh mas, saya nggak sanggup lagi mas, saya udah, ini udah selesai. Ini udah final, ini udah terakhir. Kita tahu semua benang merahnya seperti apa. Jadi bener mas ya bapak saya melakukan hal itu. Jadi bener mas ya adik saya dibunuh sama bapak saya. Itu emosional banget mas, sampai saya dalam hati sih, ya Allah, kok ada ya orang tua begitu gitu kan. Nangis itu orang posisi lagi nemes. Nangis, ibunya nangis, saya juga tersentuh gitu kan ya. Udah mbak, itu Allah sayang sama adiknya Mbak Tika. Kalau mungkin masih hidup pun dia nggak akan mendapatkan apa yang Allah berikan gitu. Udah doakan saja, saya bilang doakan saja. Tapi saya masih belum ikhlas mas, nangis. Udah doain aja, doain. Tapi Mbak Tik, saya bilang setelah kejadian ini Mbak Tik harus ikhlas, harus pasrah, harus ridho. Kalau apa-apa terjadi sama bapaknya Mbak Tika, demi Allah mas, saya ridho, saya ikhlas apapun yang terjadi dengan bapak saya setelah ini. Saya ikhlas mas, saya udah nggak anggap dia ada, bilang kayak gitu. Oke mbak ya, nggak apa-apa ya. Ya. Kemudian setelah itu duduk, saya pulang ke hotel, dan di sini juga ada cerita seru lagi nih. Di hotelnya? Nyambung di hotel nih. Okay. Kita anggap ceritanya Mbak Tika itu di malam itu sudah beres lah ya, selesai. Ketika itu saya dianterin lagi ke hotel. Saya nyampe hotel itu jam setengah 11. Setengah 11 malam. Saya copot sepatu apa segala macam, saya mandi. Kemudian kan saya santai lah ya, main HP. Itu tepat jam 11. TV saya nyalain sambil main HP buat suara-suara gitu. Setelah 10 menitan kayak ada orang nyapu, Bang. Suara nyapu tuh.
Yang pakai sapu lidi. sapu lidi gitu kan. Kalau manusia itu kan nyapunya sek 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 cepat gitu kan. Ini sih enggak. Set 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 pelan banget gitu. Saya pikir oh ada nyapu, udahlah. Terus sampai jam 12, jam 1, jam 2. Loh, ini orang nyapu nggak kelar-kelar, saya bilang kan. Apa ini ya gitu kan. Terus terpikir lagi sambil masih pegang HP. Perasaan di depan itu batako semua deh. Di depan itu nggak ada daun-daun kotor pohon apa deh. Tapi kok suaranya apa ya? Ya udah. Saya taruh HP-nya, saya pakai celana panjang lagi, saya keluar, saya keluar di satu, saya duduk, HP-nya saya keluarin, persis begini duduknya. Mana sini sekalian saya gituin. Sok, ayo, ada yang nyapu lagi? Begini bang. Sok, ada yang nyapu lagi. Saya tongkrongin di situ, hilang, nggak ada yang nyapu. Dan memang nggak ada siapapun. Dari jam 11 malam sampai jam 2. So, itu jelas banget, jelas. Sampai kalian salah orang coy, saya gituin. Sekalian saya tongkrongin itu sambil mainan HP sampai jam 4 mau subuh. Kemudian tamu sebelah ada gitu kan, tamu 1, 2, 3 beda 3 kamar, ngeliatin ada orang. Akhirnya dia penasaran, deketin lagi. Saya nggak tahu kan. Kemudian nyamperin, Mas, woi, saya kaget. Ya, gimana Mas? Loh, sampean manusia tuh. Kamu ini orang. Lah iya saya orang, emang kenapa? Aduh Mas, dari semalam saya dengar orang nyapu, orang ketawa, orang teriak-teriak, ada lagi kayak suara petasan. Di mana? Itu kamar saya di situ Mas. Jadi beda 3 kamar dari saya. Saya nggak bisa tidur Mas. Akhirnya saya lihat ke depan ada sampean, tak pikir sampean setane katanya. Tapi masa setan mainan HP gitu. Akhirnya berani ditepuk gitu kan. Enggak, saya orangnya. Saya juga dengar ternyata enggak cuma saya yang dengar. Kalau saya dengarkan cuma suara nyapu doang. Tapi orang itu ada suara nangis, ada suara orang nyapu, ada suara orang ketawa, aduh rame lah pokoknya. Dia sempat ketakutan gitu. Enggak Mas, saya orang Mas, tenang gitu kan. Saya orang. Nah kemudian lanjut lagi, jam 8 pagi, saya datang lagi ke rumahnya Tika. Sambil menjelaskan, ngasih nasihat gitu kan. Udah, yang sudah ya sudah, sekarang tinggal gimana fokus caranya untuk memperbaiki ibadah. Anggap ini takdir dari Allah yang memang tidak bisa dihindari gitu kan. Tapi tetap Mbak, ingat perkataan saya. Kalau sampai apa-apa yang terjadi dengan bapaknya Mbak Tika, jangan pernah, maksudnya harus ridho gitu ya, harus ikhlas. Iya Mas, saya ikhlas. Karena apa saya bilang begitu Bang? Karena ketika proses ruqyah, si jin ini maki-maki, marah-marah ke bapaknya si Tika itu kan. Iya Mas, saya ikhlas, saya ridho apapun yang terjadi sama bapak saya. Oke, setelah itu selesai, saya izin pamit pulang, kemudian nggak pulang sih, mampir dulu ke kota-kota lain gitu kan dengan menangani kasus-kasus yang lain. Baru sampai salah satu kota di Jawa Tengah. Kemudian WA Mbak Tika ini. Assalamualaikum Mas Arif. Ya, sudah pulang belum? Belum Mbak, saya masih di sini. Iya Mas, maaf masih mau ngabarin. Mobil yang dibawa sama bapak saya itu kemarin masuk jurang. Sama bapak saya juga. Berarti bapaknya? Kayaknya sih meninggal, jurangnya jauh. Itu informasi dari Pak Le ini. Saya bingung Bang. Saya mau innalillahi apa alhamdulillah nih? Iya juga kalau begini ya, iya ya. Saya bingung nih, saya mau innalillahi apa alhamdulillah. Akhirnya saya bilang, Mbak Tika ikhlas enggak? Demi Allah Mas Arif, saya ikhlas. Saya ridho. Terima kasih sudah mau membantu keluarga saya. Kapan-kapan kalau main ke sini, ke Jawa bagian timur ini, mampir ya insya Allah Mbak. Jadi malamnya saya beresin Tika itu kan. Besok paginya kan saya pulang, ya kan. Nah, besok paginya lagi kejadian. Jadi bapaknya belanja logistik di Jawa. Kemudian bawa mobil truk karena memang asetnya miliaran, Bang. Miliaran, toko kelontong miliaran. Karena memang di sana yang biasa kita jajan salah satu minuman gitu kan, di sini 3.000, di sana 7.000 harganya. Oke. Di sana di sini kita jajan 5.000, di sana 10.000 gitu kan. Oke. Dibawa ke sana. Dan
bawanya truk bang, bukan bawa pick up, bukan bawa mini car grandong roda 3 itu enggak gitu. VR gitu, tapi ya bawa truk dan terguling truknya di jurang. Dan ini fakta, bapaknya meninggal. Itu bang kisahnya. Jadi yang saya bisa kasih sampaikan adalah pesugihan itu ada. Jadi pesugihan itu sebenarnya proses perjanjian yang saling menguntungkan antara jin dan manusia. Manusianya dapat apa? Dapat benefit, jualannya bisa laris, jualannya bisa bisa booming, karirnya melesat gitu. Tapi apa yang didapatkan sama bangsa jinnya? Nanti di akhirat dia ditagih akan jadi tempat di neraka selamanya. Benefitnya seperti itu. Sampai sekarang saya masih kontak-kontakan sama Mbak Tika. Saya sampai sebelum ini syuting pun saya izin, Bismillah, Mbak Tik, saya mau syuting nih, diangkat boleh nggak? Dengan senang hati mas, silahkan. Minum dulu deh, Kang Sarip. Terima kasih. Gokil. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Gue tuh gregetan apa ya kalau Greget ya? cerita pesugihan tuh greget banget, apalagi yang kalau tadi Kang Sarip nanganin yang dimana anak kandung loh, yang ditumbalkan loh demi apa ya, kekayaan itu kan otak dan hatinya kemana itu dulu ya. Oke, tapi sebelum ke arah situ dulu nih, sekali lagi yang dimaksud dengan Kang Sarip Mbak Tika, terima kasih banyak ya, ceritanya udah mau diangkat, kisahnya sudah mau diangkat. Nih saya yakin banget banyak banget pelajaran yang bisa diambil gitu kan untuk teman-teman semua. Jangan sampai ada Mbak Tika 1, Mbak Tika 2, 3, 4, 5, 6-nya gitu kan ya. Iya, kasihan gitu kan. Kalau ada Mbak Tika yang kedua, Kang Sarip luncur ceritanya Kang. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kan kalau ditarik mundur emang ada konflik duluan ya di keluarga kan ya. Ada. Yang keluarga tadi mohon maaf banget dengan ekonomi yang seperti itu, terus cerai atau gimana kalau kayak gitu ya? Apa dengan siapa nih? Suaminya dengan si belum dicerai. Tapi dia nikah lagi. Berarti kan karena ya keadaan gitu kan ya. Terus kemudian mereka terutama nih laki-laki lagi seorang bapak seharusnya kan seorang suami seharusnya menafkahi betul istri, anak dan sebagainya, dia malah justru menikah lagi dengan wanita lain entah itu wanita lain atau mungkin istri orang lain juga. Pasti kan ada apa di balik ini atau mungkin tenang aja kamu nikah sama saya, saya kasih apa yang kamu mau, karena kan keadaan ekonominya mohon maaf banget lagi kayak gitu kan. Banyak kemungkinan gitu kan ya. Oke. Nah, yang habis pikir nih, sebenarnya kan ini misteri juga nih. Siapa yang ngajakin pesugihan gitu kan? Ya pasti jin yang ngajakan gitu kan, bisikan-bisikan setan. Terus misalkan istri yang di daerah sananya udah kayak seharusnya kan nggak mungkin ngelakuin pesugihan gitu kan ya. Logikanya gitu kan. Berarti kan bisa jadi si istri yang di sana juga karirnya sama mungkin. Enggak. Plot twist-nya gini. Ternyata yang ngajakin, yang mendorong bapaknya Mbak Tika pesugihan itu istri barunya yang disuruh menumbalkan anaknya. Istri baru ya. Karena mereka berdua sama-sama suka dengan hal-hal spiritual gitu. Wah, ini nih yang suka. Itu plot twist-nya kayak gitu ya. Itu beneran itu bener. Oke. Dan itu infonya A1 dari Pak Le-nya Mbak Tika. Oh, si pamannya itu ya. Oke. Nah, Kang Sarip sempat nanya nggak ke si Tika nih bahwasanya selama si bapaknya Tika ini sebelum akhirnya berpisah dengan istrinya kan katanya suka dengan spiritual dan sebagainya. Sempat ngelihat bapaknya ritual nggak? Jadi yang namanya orang-orang suka spiritual gitu sering manggil teman-temannya bang. Sering panggil teman-temannya di rumah. Jadi melakukan berkedoknya si Islam ya gitu. Tapi dengan benda-benda pusaka, bawa keris, bawa ini dan itu, bawa salah satu lukisan foto Nyai yang terkenal gitu kan, The Queen of the Sea gitu kan, ada
kejawen kental Bang. Itu sering dibawa ke rumah untuk melakukan ritual-ritual itu. Berarti si Tika ini sebenarnya udah tahu ya, bahwasanya bapaknya suka begituan. Tapi dia nggak tahu kalau bapaknya lakuin pesugihan. Karena kan nggak mungkin lah gitu, Iya, bapak gue ngelakuin pesugihan gitu kan. Nggak mungkin. Terus dengan numbalkan apa-apa, nggak mungkin lah. Pasti kan seorang anak pasti berprasangka baik terhadap orang tua. Iya, sebenci-bencinya nggak sampai kepikiran ke situ. Iya, tapi kenapa nih kebalikannya nih? Anaknya sendiri gitu kan ya. Ditumbalkan pasti kan ya tadi ada bisik-bisikan dan lain sebagainya, pasti ada perjanjian apalah kita nggak tahu. Dengan istri barunya Bang. Pesugihan kan butuh tumbal ya. Siapa yang mau ditumbalin? Ya anak kamu. Oh, berarti istri barunya belum punya anak? Enggak, sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Oke, terus kan kemudian nih pas tadi si Adi ya kita panggil, si Adi ini meninggal, terus kemudian usaha bapaknya gimana itu? Usaha Langsung naik apa gimana? langsung naik itu. Naik. Jadi si Adi itu setelah meninggal, bapaknya tuh dapat proyek dengan Pemda terkait untuk pengadaan, dan itu nilainya wow. Dari situ miliaran Bang, nggak 1 juta 2 juta, pengadaan barang logistik makanan tertentu dan miliaran, dan itu goal. Ngeri ya. Ngeri ya gitu. Ngeri, dan itu beneran terjadi. Iya sih, terus kan apa namanya, manusia hidup kan nggak melulu tentang duit ya, Iya, gitu kan ya. betul, Makanya kan mungkin Kang Sarip juga tahu tuh liriknya tuh sugi sawah sugi mobil gitu kan, besok mati tunggangannya katil gitu kan. Iya. Kayak dengan apa, kayak banyak sawah, banyak mobil ya, meninggal terbawa di keranda gitu itu, kan. Betul. Itu untuk apa gitu loh. Orang-orang seperti itu mindsetnya apa sih sebenarnya gitu ya? Yang pertama yang saya nilai ya setelah ngobrol sama Tika soal bapaknya itu NPD Bang, Narcissistic Personality Disorder. Tadi orang-orang NPD itu akan selalu berpenampilan perfect lah di depan. Walaupun kondisi ekonominya pas-pasan gitu. Nah, ketika bapaknya Mbak Tika ini anggap jadi orang kaya lah di sana kan, toh tetap nggak ngasih nafkah kok ke Mbak Tikanya. Terus itu masih tanggungan suami tuh. Kenapa? Ya masih tanggungan suami Iya, itu kan. masih anak, tanggungan suami. istri. Iya. Tapi enggak. Ketika nikah, Mbak Tika nikah pun nggak ada. Bilangnya ini saya semua yang biayain. 1 rupiah pun nggak keluar kata Mbak Tika. Oke, nah sekarang misalnya kondisinya dibalik nih Kang. Kalau tadi kan Tika nggak mau diajak bapaknya. Misalkan Tika mau diajak bapaknya, kemungkinan terbesar terjadi sama Tika apa? Sama kayak Adi. Karena kemungkinan besar, ini asumsi saya. Iya, asumsi liar aja. Asumsi liarnya. Ketika itu Adi mungkin dalam mimpinya ketika diajak sama bapaknya dia mau. Karena itu saya juga dari Tika. Iya. Tika juga bilang gitu. Kayaknya kalau waktu itu saya mau Mas ya, mungkin saya juga sama kayak adik saya. Kayaknya sih gitu. Soalnya Adi ini masih muda Bang, nggak sakit, nggak apa. Terus meninggalnya kayak tadi fotonya. Tadi gue kalau ngeliat tuh aduh gimana ya. Tahu sendiri kan? Terus biasa baru berapa hari meninggal kan kondisi badan tuh masih hangat ya. Masih hangat. Dan belum kaku. Itu bukan hari, baru berapa jam. Berapa jam gitu berapa kan jam? yang masih kaku, kecuali udah 3 hari 4 hari Iya, mungkin itu udah dia. mulai kaku tuh. Ada sesuatu kan berarti Iya kalau kayak gitu. betul. Kalau ini Berapa jam langsung nggak bisa ditakut. dan kondisinya yang tadi ya masih kayak gitu ya. Penuh arti. Betul, penuh makna wajahnya itu Iya, kan. raut wajahnya gitu. Orang meninggal ya kasih. Oke, kalau modelan begitu nih, kira-kira asumsi lare lagi nih, jenis pesugihan apa kalau gitu ya? Penglaris ya? Penglaris sih, penglaris. Tapi kalau dilihat dari jenis jin yang masuk kata Tika ketika kesurupan, ada yang binatangnya berbulu, bentuknya manusia, berbulu, ada tanduknya, terus matanya merah gitu kan. Bisa dikatakan kali ke pesugihan buto ijo atau apa gitu. Karena dilihat dari sosok makhluk yang datang. Oh, karena kan tadi si Tika tuh setengah-setengah. Iya, itu parsial gitu kan, separuh. Parsial, bisa dia nggak bisa ngontrol gitu ya. Tapi dia masih sadar, masih bisa mendengar, masih bisa kadang melihat visual tertentu yang coba kalau ini amit-amit ya, misalkan teman-teman semua dalam kondisi seperti itu tuh tahu bahwasanya anggota keluarga kalian deh yang lakuin pesugihan tuh gimana reaksinya gitu kan? Iya. Gimana perasaannya? Wah, itu sih. Gimana kondisinya? Betul. Pasti kita langsung
berprasangka buruk. Wah, ini tumbalnya jangan-jangan gua, jangan. Iya, Pasti kan itu ke arah situ tuh overthinking. kondisi. Overthinking, betul. Overthinking kayak gitu, Bang. Oke, nah ibunya Tika tahu nggak sejak awal nikah kalau bapaknya itu ikut pesugihan? Enggak. Dia mulai ngeh itu setelah adiknya meninggal, adiknya si Tika atau si Mas Adi ini meninggal. Terus bapaknya langsung dapat info dari leknya. Oke, ya di sana iya sih harga lumayan agak mahal ya kalau kita jual. Mungkin bisa Miliaran ya. miliaran kalau omset semuanya ya. Miliaran itu. Kalau total gitu belanja misalnya ratusan juta bisa. Belanjanya ratusan juta, nggak Ratusan mungkin juta. income-nya ratusan juta Iya, juga kan. Miliaran. Kalau kita belanja jutaan pasti income-nya puluhan juta kan Betul. gitu kan ya. Puluhan juta ya ratusan juta. Betul. Kalau dia belanja ratusan juta pasti income-nya fantastis. Fantastis karena di sana sudah diteken dengan perusahaan-perusahaan tertentu untuk pengadaan logistik. Makanan. Oke. Nah, si Tika ini tahu nggak bapaknya ngelakuin ritual gitu berapa lama? Kalau berdasarkan ceritanya Mbak Tika, dia nggak terlalu paham banget berapa lamanya. Karena emang nggak ketahuan nggak ya. ketahuan. Cuman kalau info dari Pak Lenya, dia memang dari semenjak pindah ke pulau itu. Dan semenjak nikah. Semenjak nikah. Dan intinya orang-orang NPD harus tetap narsis dengan perfect, dengan kendaraan mobil yang paling bagus. Itu beli mobil di sana tuh kayak beli kacang katanya, kata Lenya. Iya, biasanya kalau Pajero di sini mewah, sono mah jadi bahan rongsok. Jadi rongsokan, Bang. Jadi rongsokan. Iya kan, sini ya. wah mewah banget, sono mah wah jalan-jalannya gimana. Jadi rongsokan di sana. Pajero, Oke, betul. nah sekarang pengen nanya ke Kang Sarip gini nih. Menurut Kang Sarip ketika ada orang ngelakuin pesugihan, apa sih Apanya? pandangan Kang Sarip nih? Sebenarnya gini, kalau ditanya orang-orang yang melakukan pesugihan itu sebenarnya apa ya? Itu sebenarnya orang-orang yang memang, maaf ya, saya harus bilang kasar seperti ini. Dia kalau orang yang tidak punya jati diri yang jelas gitu kan, kemudian juga dia nggak mikir kalau setelah kita ini hidupnya cuma sementara doang gitu kan. Kita hidup kan nunggu mati, nunggu apa sih? Iya kan? Iya. Kita hidup nunggu mati. Taat, ibadah, makan, sholat, udah selesai. Nanti nunggu mati toh semuanya juga akan mati. Tapi kalau orang-orang yang melakukan pesugihan itu, mereka menganggap ya mereka kekal dengan kekayaannya. Padahal dari beberapa kasus pesugihan yang pernah saya tangani, orang-orang yang sukses melakukan pesugihan itu hidupnya nggak enak. Secara looks, ya dapat duit jutaan, puluhan miliar. Tapi keluarganya ada aja yang bermasalah. Oke, berarti kalau dirangkum nih, orang yang ngelakuin pesugihan itu pasti pertama kan keimanannya Iya. kurang dekat, hatinya kosong gitu kan ya. Terus Bukan kurang dekat, memang nggak ada imannya. nggak ada imannya Nggak gitu ada kan, nggak ada imannya. imannya, nggak tahu diri gitu kan. Taunya duduk doang loh, jadi nggak tahu diri gitu kan. Betul. Terus orang yang putus asa, Putus asa. ya kan, orang-orang putus asa kan pasti larinya pengen cepet, Betul. pengen instan, Betul. dia nggak mau apa-apa, nggak mau ngikutin prosesnya. Nggak mau proses. Begitulah langsung Pesugihan. pesugihan. Cuman fun fact-nya gini Bang, ini mah buat teman-teman ya. Kalau nanti setelah nonton tayangan ini terus ada marketing, datang ke sini pesugihan nanti bisa lancar ini. Bullshit semua. Karena yang katanya mohon maaf Kang, tanpa tumbal kayak gitu. alah itu. Kalau ada tumbal sekalian pun itu nggak akan benar. Karena apa? Pesugihan, the real pesugihan itu nggak akan pernah di-share di sosial media, di YouTube. No. Mereka underground, mereka main nggak dari mulut ke mulut dan orang-orang terpercaya saja. Tapi kebanyakan juga oknum yang katanya dia bisa melakukan pesugihan, berkedoknya agama, ngejual agama tuh. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia masih feodal. Masyarakat Indonesia kalau udah pakai agama apa aja diterima. Iya. Karena pasar agama itu pasar yang paling mudah dijual. Dalam tanda kutip ya. Tanda kutip. Gokil. Oh, sama satu lagi nih, Mbak Tika mohon maaf ya, komentarnya nggak dibales. Kadang kan banyak juga kalau mau balas komentar di awal-awal baru video saya selalu kita balasin, tapi kalau berhari mohon maaf banget gitu. Jadi gue ngerasa bersalah juga nih. Saya biar lebih cepat di tangan Bang Sarip, jadi karena nggak dibales ya lama, tapi ya itu udah ada jalannya lah. Betul, tadi betul.
Mbak Tika juga nggak putus asa deh cari di Google, mungkin ini jalan keluarnya Betul, gitu kan. betul. Intinya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Betul, gitu kan. betul, Bang. Setiap musibah pasti ya bisa terselesaikan Betul, gitu betul. kan. Oke. Nah, ngomongin ruqyah nih Kang, dikit lagi. Bisa nggak sih misalkan kita mau ngeruqyah mandiri gitu? Bisa. Kayak gimana sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau untuk ruqyah mandiri itu sangat mudah sekali dan tidak harus manggil ustadz, tidak harus manggil saya karena mahal. Sorry, maksudnya mahal akomodasinya, Akomodasinya, ya. Karena ya buat tiket kan penginapan, segala iya. macam. Ruqyah mandiri itu mudah. Saya share di sini supaya teman-teman bisa mempraktekkan. Cuman ada warningnya juga, Oke. ada notisnya juga. Ketika teman-teman melakukan ruqyah mandiri ini, kemudian terjadi yang namanya teguk leher berat, nih, kayak tertekan, Aman. ya. Kemudian juga perut ini kayak ditonjok mual. Aman. Saran saya stop. Segera hubungi peruqyah yang profesional. Karena apa kalau tanda tadi? Nanti kalau kesurupan siapa yang megang? Berarti Ciri orang mau ngetrans atau ciri orang mau kesurupan tuh gitu. Biasanya datang dari teguk leher kayak ketekan, kemudian perut kayak mual tapi terus-terusan gitu. Nggak reda. Mual terus. Itu di stop. Soalnya saya pernah melakukan ngasih tips begini, kemudian dicoba. Kesurupan dong orang itu, nggak ada siapa-siapa dong. Orang tuanya bingung, masuk kamar anaknya kesurupan, tahu-tahu nyengir sendiri. Ya. Ada Bang. Jadi nama masalah. Iya makanya kan. Orang tuanya lah lo gitu ya. Makanya kan. Nah sekarang gini caranya untuk ruqyah mandiri itu yang pertama teman-teman bisa ambil wudhu dulu, ya, ambil air wudhu, kemudian juga kalau bisa sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Oke. Ya. Setelah sholat kemudian berdoa, ya Allah semoga dengan ruqyah mandiri ini bisa membersihkan seluruh unsur negatif atau bangsa jin yang ada dalam diri saya. Itu. Kemudian duduk bersila menghadap ke kiblat sambil megang perut begini. Oke. Di perut. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Pertama baca doa perlindungan. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali juga. Kemudian baru dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin sambil dipusat-pusat gitu, Bang. Kemudian setelah waladhdallin amin ditiupkan ke sini. 3 kali tiup. Baca lagi yang lain. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai selesai ditiup. Baca Al-Falaq ditiup. Baca An-Nas ditiup. Kemudian yang terakhir ayat kursi. Setelah selesai ditiup 3 kali. Kemudian setelah itu seolah-olah mencengkram sesuatu. Ya, gini kan tadi habis puter-puter kan. Kemudian dipegang, mencengkram sesuatu, diputer sedikit, dikunci, tarik ke atas. Sambil dibuka mulutnya, kemudian dibuang. Biasanya kalau orang-orang yang ada gangguan jinnya minimal mual. Minimal tuh ya. Minimal. Jadi mual. Terus yang kedua, kalau ada indikasi sihir, kayak ada yang jalan, kayak ada angin di sini jalan. Jadi ketika ditarik sini, kayak ada angin yang ikut jalan ke atas. Itu indikasinya sihir. Tapi kalau indikasinya jin nasab itu berarti jin leluhur ya, atau jin dari nenek moyang. Ketika baca ini aja, baca sambil misalkan baru sampai surah Al-Falaq gitu kan, itu tengkuk leher kayak langsung diginiin, kayak ditekan gini. Nah, saran saya tadi, kalau udah kerasa ditekan, stop. Karena kesurupan. Kan nggak lucu di kamar sendirian, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditonton videonya Bang Umang. Ah, ini masalah ini. Lagi nonton HP video Bang Umang, ini masalah ini kan. Oke, jemaah.
Jadi kan gitu. maksudnya ada manfaatnya juga gitu kan. Sampai tahu dari ini mungkin teman-teman semua yang pengen nyoba rukyah mandiri gitu kan, betul. silakan dicoba gitu kan. Tapi yang tadi tanda-tanda yang tadi tuh ya Iya. diperhatikan juga. Diperhatikan. Tapi kalau pinggang sakit bukan tanda-tanda itu ya? Lebih ke healing, kurang healing sih gitu. Ya, Jalan-jalan yuk, kalau gitu. dulu pelatap, pinggang sakit ya. Oke. Kurang Berarti healing. bukan karena efek-efek gaib ya? Enggak, itu efek bukan gaib tapi kurang duit kayaknya. Iya juga ya. Jadi gitu tuh teman-teman Ya. semua ya. Apa namanya, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Mungkin teman-teman semua yang anggota keluarganya mungkin, terus kemudian yang tetangga-tetangga yang kita bukan berprasangka buruk kan emang nggak boleh, tapi kayak seakan-akan menduga adanya tindakan-tindakan pesugihan, segera bicarakanlah. Maksudnya jangan Pak, jangan Bu, jangan ini, kasih nasihat kan nggak masalah kan. Nggak masalah. Ngingetin kebaikan masa nggak boleh. Betul. Gitu kan, daripada nanti begini, nanti efeknya nanti begini loh, nih tonton nih videonya Iya. Umang gitu, Iya, ya kan. Nanti kayak gini loh efeknya, mau Iya. gitu kan, tumbal. Tumbal. Jangan gitu kan. Oh, satu lagi, Kang. Jadi usahanya gimana tuh yang di sana? Iya kan belum dapat. Oh, belum dapat kabar. Karena ini baru berapa hari nih jadi. Beberapa hari yang lalu. Masih anget banget ini berita. Oh, oke. Jadi kita nggak tahu nih usaha yang di sana, yang dimaksud tuh di daerah sana, apakah menurun, apakah bangkrut, kita nggak ada yang tahu kan, karena itu masih misteri kan, dan belum tahu jawabannya kan. Oke, ya wis. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kang Sarip ya. Sama-sama. Nih, kalau misalkan mau nanya Kang Sarip langsung aja di IG-nya dah. Gue ngerasa bersalah jadinya kalau ada orang-orang ini tuh. IG-nya apa Kang? Syarif Fauzi. Sarip Fauzi ya, linknya tuh ada di bawah video Boleh, ya. boleh, Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Kang Sarip ya. Udah meluangkan waktunya Sama-sama, dari Bang. Jawa Timur, Jawa Tengah, terus mampir ke sini sekalian ada. Mbak, terakhir Banten dulu sih. Oh, Banten dulu, ke ujung dulu. Timur, Tengah, Banten, terus ini. Baru ke sini gitu kan ya. Kita doakan lah semoga Kang Sarip ini sehat selalu Kang ya. Amin, terima kasih Panjang doanya. umur Kang, lancar rezekinya Kang. Amin, terima kasih Begitupun Bang. juga dengan teman-teman semua nih yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Kang Sarip ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kang Sarip, terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Bungkus.